Tujuan dilakukannya surveillance ini ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum, untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan surveillance penyakit tipes abdominalis di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Kendari pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011. Dua, tujuan khusus, untuk mengetahui pelaksanaan surveillance yang menyangkut pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data penyakit tipes abdominalis di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Kendari pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 untuk mengetahui distribusi penyakit tipes abdominalis berdasarkan orang di wilayah kerja. Untuk mengetahui distribusi penyakit tipes abdominalis berdasarkan waktu di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Kendari pada tahun 2010 sampai dengan 2011. Pengumpulan data tidak menggunakan buku register, tetapi berdasarkan format kode C, yaitu kertas resep yang diberikan kepada penderita pada saat pendaftaran di loket. Lembaran tersebut memuat keterangan tentang nomor register, nama pasien, umur, jenis kelamin, alamat, kunjungan kasus, lama atau baru, status kunjungan, tanggal berobat, dokter pemeriksa, pemberi obat, diagnosa penyakit, dan pengobatannya. Keterangan dalam kertas resep ini akan diinput ke komputer untuk pengolahan dan analisis. Di sini saya akan menjelaskan bagian pengolahan data. Pengolahan data penyakit di puskesmas atau rumah sakit yang ada di Kota Kendari menggunakan komputer program database. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikompilasi dalam bentuk formulir LB1 sebagai bahan laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kendari. Analisis dan interpretasi data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis berdasarkan karakteristik penderita, disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan grafik. Hasil analisis inilah yang digunakan oleh tenaga surveillance untuk memantau dan mendeteksi adanya peningkatan kasus tipes berdasarkan orang, tempat, dan juga waktu. Selanjutnya, dimensi data. Kampanye kesehatan mengenai penyakit tipes dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai faktor resiko dan cara pencegahan penyakit ini. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan penyakit tidak menular, di mana tujuan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umum ini yaitu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman nyata dalam pelaksanaan surveillance epidemiologi di Rumah Sakit Pusat Nasional. Sedangkan untuk tujuan khusus itu ada tiga. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pola penyakit stroke menurut orang, tempat, dan waktu di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Yang kedua yaitu mempelajari pelaksanaan surveillance epidemiologi penyakit stroke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan surveillance epidemiologi penyakit stroke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Pengumpulan data. Data primer. Data primer diperoleh melalui data pasien rawat inap dan perawat jalan yang menderita penyakit stroke saat dilakukan pelacakan kasus dan penyelidikan epidemiologi. Kemudian, data sekunder. Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui data berbasis registrasi penyakit tidak menular, merupakan data individual dan memuat seluruh jenis penyakit tidak menular. Data juga terbuka untuk umur, jenis kelamin, jenis penyakit, dan lain-lain, sehingga dapat diolah dan dianalisis sesuai kepentingan. Data dan informasi digunakan untuk perencanaan, monitoring maupun evaluasi program serta sebagai sumber untuk penelitian terkait penyakit tidak menular.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data, di mana menggunakan data mining untuk mengklasifikasi data terkait dengan penyakit stroke dengan menggunakan algoritma naive Bayes untuk mengetahui apakah pasien tersebut menderita penyakit stroke atau tidak. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang interpretasi, yang dimana faktor yang memiliki hubungan statistik signifikan dengan kejadian stroke antara lain usia, aktivitas fisik, hipertensi, kolesterol, aterosklerosis, gangguan jantung, dan diabetes. Baik, kita masuk di diseminasi data. Mengumpulkan data mengenai stroke dan memperoleh informasi yang berguna untuk pengembangan strategis pencegahan dan pengobatan penyakit stroke. Analisis data PTM stroke di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional berupa diagram batang. Tujuan dibuatnya diagram batang adalah untuk menyampaikan informasi kuantitas suatu kategori tertentu agar lebih mudah dipahami trennya.